Hadirin, selanjutnya adalah sesi dialog yang akan mengulas tajuk Gong Kebiar Dulu dan Sekarang secara lebih mendalam. Adapun pembicara dalam sesi ini adalah Bapak Ikade Suwartaya, SSK MSI. Beliau merupakan pemerhati seni dari Isi Denpasar. Bapak Iwayan Sudirana yang merupakan komposer, etnomusikologis dan seniman dari UUD, dan Mr. Andrew M. Sproul, PhD, selaku komposer dan peneliti dari Amerika Serikat. Adapun pada sesi dialog kali ini akan dipandu langsung oleh Bapak Wayan Dedi Rahman. Bapak Wayan Dedi Rahman merupakan seorang komposer dan seniman dari UUD Gianyar. Beliau sempat mengenyam pendidikan musik di Chicago, Amerika. Saat ini beliau aktif mengeksplorasi dan membuat alat-alat musik menarik. Untuk itu, kepada seluruh pembicara dan moderator kami persilahkan untuk tampil di depan. Ladies and gentlemen, up next is dialogue session with the theme Gong Kebiar Past and Present, with the speakers Mr. Ikade Suwartaya, SSK MSI, Mr. Iwayan Sudirana, PhD, and Mr. Andrew Mikro, PhD, and this dialogue will be guided directly by Mr. Wayan Dedi Rahman as moderator. Please welcome for all the speakers and moderator. Please give a big applause for them. Dalam kesempatan ini, yang berbahagia ini, kita memiliki 3 narasumber. Nanti setiap narasumber akan dikasih waktu 30 menit total. Jadi 20 menit untuk presentasi dan 10 menit untuk berdialog. Mungkin saya tidak perlu memperkenalkan dari narasumber lagi untuk menghemat waktu karena tadi sudah diperkenalkan. Saya langsung aja ke narasumber kita yang pertama, Bapak Ikade Suwartaya, yang nanti akan membawakan materi berjudul 100 tahun Gamelan Gong Kebiar Mengawal Budaya Bali. Jadi beliau akan memaparkan sejarah dan perkembangan Gong Kebiar dalam perkembangan Bali, baik itu sosial, kebudayaan, dan politik. Nanti beliau akan lebih mendetail bagaimana peranan dan apa yang terjadi terhadap Gong Kebiar itu sendiri. Terima kasih Bapak Moderator. Om Swastiastu. Hadirin sekalian, Bapak-bapak, Ibu, adik-adik, menyaksikan hadirin yang datang pada sore ini. Jadi saya rasanya tidak memiliki apa-apa lagi, karena kebanyakan dari antara yang hadir adalah para praktisi, para peneliti, orang-orang yang telah banyak menekuni gamelan secara umum dan tentunya Gong Kebiar pada khususnya. Oleh karena itu, apapun yang saya sajikan nanti anggaplah sebuah angin lalu atau informasi yang kalau berguna silakan mari kita dialogkan nanti. Ya kalau tidak, ya anggaplah ini semacam sharing, semacam tukar informasi. Nah, tapi ada satu pemikiran saya yang pertama ketika diberikan tugas untuk membawakan sebuah topik dalam hal ini. Lalu saya berpijak bahwa pendapat saya yang pertama adalah bahwa Gong Kebiar kini di samping hampir ada di setiap banyak desa, pribadi, sekolah, kantor, kini telah mendunia seperti dipaparkan Bapak Rai tadi. Mungkin hanya Afrika 1-2 saja, yang lainnya agaknya sudah banyak sekali Gong Kebiar mendunia. Kemudian yang kedua adalah bahwa Gong Kebiar adalah salah satu
kesenian Bali yang memiliki spirit dan kini telah menjadi bentuk kesenian yang berpengaruh sangat luas terhadap seni pertunjukan Bali pada umumnya. Itulah dua hal tonggak pemikiran saya berkaitan dengan tugas ini. Saya sebenarnya walaupun tidak diminta oleh panitia membuat paper, ya entah perlu atau tidak, saya sudah buatkan. Jadi kalau ada yang mungkin memerlukan hal ini, silahkan berhubungan dengan panitia. Saya mencoba mengangkat sebuah judul seperti sudah dikatakan tadi, 100 tahun gamelan gong kebiar mengawal budaya Bali. Nah, kalau nanti dari aspek musikal, mungkin ada teman-teman sudah di sini yang akan lebih menukik nanti. Saya akan berbicara lebih umum, terutama dari sisi pandang kebudayaan. Ya, karena kebetulan beberapa tahun terakhir ini saya menekuni kajian budaya. Oleh karena itu, pandangan saya terhadap gong kebiar ini lebih banyak dari kacamata teks dan konteks yang berkaitan dengan kajian kebudayaan. Hadirin sekalian, saya tidak akan mendeskripsikan lagi gong kebiar karena Pak Rai tadi sudah mendeskripsikannya dan memang tidak perlu. Tetapi yang penting akan saya katakan dalam kesempatan ini, yang pertama adalah saya mengacu kepada pendapatnya Pak Mandro, Gubernur Bali yang mempelopori pesta kesenian Bali itu, bahwa dikatakan oleh Pak Mandro berdasarkan perkembangan kesejarahan Bali bahwa Bali, Pulau Bali, masyarakat Bali memiliki karakteristik budaya, yaitu masyarakat yang sangat menjunjung estetika, masyarakat yang religius, dan masyarakat yang bersolidaritas, masyarakat yang menjunjung persaudaraan. Itu yang pertama. Nah, oleh karena itu, seperti saya katakan tadi bahwa yang akan saya paparkan di hadapan saudara-saudara sekalian adalah dua hal. Yang pertama, saya akan menyampaikan, memaparkan tentang bagaimana pengaruh gong kebiar terhadap seni pertunjukan Bali pada umumnya. Lalu yang kedua adalah bagaimana sebuah tradisi berkompetisi yang di masa lalu disebut Mobarung berkontribusi terhadap pesatnya perkembangan gong kebiar, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh gong kebiar terhadap seni pertunjukan Bali, khususnya seni kerawitan dalam hal ini adalah pengaruh fisik. Bagaimana gong kebiar ketika mulai menggelinding dari Bali Utara mampu membuat perubahan fisik terhadap bentuk-bentuk gamelan Bali lainnya. Kenapa? Karena pada waktu itu masyarakat sangat terbawa oleh arus tren pada waktu itu. Kebiar. Begitu mempesona masyarakat Bali yang membuat masyarakat dengan dalam tanda petik vandalisme, begitu vandalis, merubah gamelan-gamelan tuanya menjadi gamelan gong kebiar, gamelan Semar Penggulingan, gamelan Pembarongan, gamelan Penyalon Narangan, itu dirubah. Jadi ini memberikan pengaruh fisik. Gamelan yang sempat disayangi leluhurnya hilang, yang dimiliki, yang perlu dimiliki adalah gong kebiar. Itu perubahan fisik. Lalu yang kedua, perubahan estetik musikal. Ya. Perubahan estetik musikal ini adalah perubahan di mana prinsip-prinsip gong kebiar mempengaruhi prinsip-prinsip musikal gamelan Bali, baik yang lebih tua maupun yang lebih muda. Misalnya di dalam geder wayang, kebetulan saya lingkungan adalah lingkungan pedalangan Sukawati itu, sejak awal, sejak terpengaruh oleh gong kebiar itu,
sudah mulai tidak menabuh lagi dalam arti dengan style gener wayang, tapi dengan memakai ngebiar. Begitu wayang mulai gitu ya. Jadi langsung mulai seperti itu. Juga termasuk apalagi gambar-gambar yang baru seperti joget umum, angklung. Kita sudah lazim mendengar bagaimana rekaman-rekaman angklung dengan mengiringi tarian lepas seperti Manu Rawo, Kijang Kecana dan sebagainya. Itu perubahan estetik musikal. Kemudian perubahan secara praktis fungsional. Yang saya maksudkan perubahan praktis secara fungsional, di mana gamelan-gamelan Bali yang pada umumnya telah memiliki fungsi tertentu, mengiringi tari tertentu berubah, petanya berubah. Gamelan yang gede misalnya, yang ada misalnya di Purwobatur atau di tempat-tempat lainnya yang lazim untuk mengiringi tari rejang, tari rejang, ya, perjenis-jenis rejang, tari baris gede, baris sokong dan sebagainya, itu diiringi dengan gong kebiar, tidak lagi gong gede. Terjadi perubahan fungsional seperti itu. Termasuk juga legong karton misalnya, sudah sangat lazim diiringi dengan gong kebiar, bukan lagi gamelan pelegongan. Itu yang saya lihat. Kemudian gong kebiar, kehadiran gong kebiar itu menstimulasi munculnya bentuk-bentuk seni pertunjukan baru, bentuk-bentuk tari kreasi baru. Misalnya apa yang kita sebut tari lepas misalnya, itu hampir semua dari yang lahir lebih awal, kebiar nunduk, tenun jaya, tenun, terus dan sebagainya hingga sekarang itu diiringi dengan gong kebiar. Lalu yang penting juga ada stimulasi bahwa dua bentuk seni pertunjukan Bali yang fenomenal pada awal lahirnya seperti drama gong misalnya yang lahir di desa Apian Baseh pada tahun 1967 itu adalah karena diiringi dengan gong kebiar. Walaupun pada awalnya drama gong yang diciptakan oleh anak Agung Rake Piatnya itu pada awalnya disebut drama klasik, tetapi karena diiringi dengan gong kebiar oleh seorang tokoh seni pada waktu itu yang Pak Panji kebetulan adalah guru kokar pada waktu itu, ketika menyaksikan pentas di Sukawati itu disarankan pada Agung Rakopiatnya memakai nama bukan drama klasik tapi drama gong, dan yang kita pakai sekarang. Dan yang paling fenomenal hingga sekarang ini adalah sendera tari. Ya, sendera tari sejak muncul di Bali 1962 dengan sendera tari Jaya Prano ciptaan Pak Brado itu sudah dari awal memakai gong kebiar. Dan dalam perjalanan sendera tari di Bali, baik yang dikembangkan di desa-desa oleh kabupaten-kabupaten hingga di pesta seni dalam bentuk yang kolosal itu, gong kebiar pasti dipakai. Walaupun belakangan ada yang menambahkan dengan gong gede, semarang kulingan dan lain-lainnya. Namun demikian, setelah gong kebiar itu sudah merata perkembangannya, bukan saja di Bali Selatan, di Bali Timur dan di Bali Barat juga ada, terjadi semacam siklus pengaruh terbalik. Yang saya maksudkan pengaruh terbalik di sini, yang pertama adalah sistem bunyi. Gong kebiar yang ada di Bali Utara, di mana sebelumnya menghegemoni gamelan-gamelan lainnya di Bali, justru dia melakukan perubahan yang pertama saya katakan adalah sistem bunyi. Sistem bunyi itu adalah mulai gong kebiar khususnya gansenya itu memakai gamelan mempacet, tidak ya gamelan bukan sebelumnya mempacet memakai gamelan sebelumnya mempacet memakai gamelan menggantung. Nah ini terjadi perubahan seperti itu ya, justru gong kebiar itu terpengaruh oleh sistem bunyi yang lazim berlaku di Bali Selatan, gong kebiar Bali Selatan. Nah inilah yang terjadi. Tentu perubahan sistem bunyi itu mempengaruhi aspek teknis permainan gamelannya, di samping juga aspek musikalnya. Gamelan gaya gong kebiar Bali Utara yang sebelumnya cepat, dinamis, spontan seperti itu, dengan memakai gamelan menggantung tentu terjadi perubahan. Minimal ada sesuatu yang mungkin bisa lama
mungkin lebih bergaul dan sebagainya. Ini perlu kita kaji lebih lanjut. Hadirin sekalian, yang kedua yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini berkaitan dengan Gong Kebiar ini adalah saya memandang bahwa sejak lahir Gong Kebiar di Bali Utara ini ada dua versi, ada 1914, ada 1915, manapun yang dipakai kita lihat kembali. Tapi yang jelas Gong Kebiar memang sudah seabad lamanya. Yang saya lihat sejak tradisi Mobaru dari desa ke desa antara Dangin Yuk dan Daun Yuk, balik Beleleng Utara dan Beleleng Timur dan Beleleng Barat itu adalah dari berkompetisi. Lewat kompetisi inilah memunculkan sikap budaya masyarakat Bali yang sudah melakukan rasa jengah sudah dipaparkan oleh Pak Rai, saling bersaing. Bahkan ada usaha melibatkan unsur-unsur mistik. Misalnya, bukan saja dulu, bahkan kemarin kebetulan saya menjadi juri Gong Kebiar di Buleleng, khusus untuk anak-anak itu, ada usaha-usaha walaupun ini tidak tidak bisa kita telusuri, ada usaha untuk memakai semacam orang pintar begitulah untuk menjatuhkan lawan yang ingin dikalahkan seperti itu. Ada hal seperti itu. Ini perlu diteliti. Kemudian membangun ada kerajaan tahun 30-an. Ini juga memotivasi perkembangan Gong Kebiar yang kemudian berpengaruh di seluruh Bali. Kemudian usahawan Gong itu sejak 68 yang memunculkan primadona seko-seko yang mumpuni pada waktu Pindo, Gelada dan sebagainya. Kemudian PKB tidak bisa kita pisahkan, tidak bisa kita singkirkan. Bagaimana peranan PKB dengan festival Gong Kebiarnya itu berkontribusi besar dan penting terhadap perkembangan Gong Kebiar di Bali. Begitu besar, baik secara fisikal, Gong Kebiar yang dulunya polos, kemudian sejak tahun 68 itu Gong Kebiar, bentuk Gong Kebiar secara fisik, instrumennya, punggungnya itu masih polos, belum ada ukiran. Tapi begitu memasuki era-era PKB itu, Gong Kebiar sekarang secara fisik, wah, betul-betul sebuah barang, bukan saja sebagai instrumen, bukan sebagai sebuah media musikal, tapi dia bisa dikategorikan sebuah kesenian dalam hal ini seni rupa, karena ukirannya, peradonya memang sengaja dibuat besar-besaran, terutama berkaitan dengan kompetisi yang bernama Festival Gong Kebiar. Kemudian walaupun Gong Kebiar ini tidak dikompetisikan dalam arti lomba yang sekarang sejak tahun 2008 itu disebut dengan parade itu, tetap bahwa karena ada unsur rasa bersaing ketika bertarung atau ketika duel atau ketika membarung itu, tetap memunculkan rasa untuk berbuat sesuatu yang baik, yang berkualitas. Nah, inilah bagi saya kompetisi apapun namanya, apakah itu lomba, apakah itu parade, itu sangat berkontribusi besar terhadap perkembangan kesenian di Bali, khususnya Gong Kebiar, seni pertunjukan Bali pada umumnya. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Pada intinya bahwa interaksi positif saling mempengaruhi antara Gong Kebiar dengan kesenian lainnya secara holistik, mengawal kesenian Bali, mengawal budaya Bali. Terima kasih. Saya melihat Gong Kebiar lahir itu pasti tidak sendirian. Apalagi masyarakat Bali ini adalah masyarakat yang solidaritas. Artinya, jadi seandainya ada kultur terus, mereka akan semua berangkat. Nah, yang ingin saya tanyakan jadi Pak Kadek tidak sempat singgung awal lahirnya Gong Kebiar itu diikuti oleh siapakah misalkan pembangkang pada saat itu? Mungkin dari pemerintah dengan lahirnya Gong Kebiar. Bagaimana pandai-pandai gamelan pada saat itu mulai mencoba membuat gamelan baru, kemudian pembiayaan pada saat itu ketika masyarakat Bali mulai besar-besaran menuburkan gamelan, siapa yang membiayai atau yang mendanai pada saat itu? Jadi sampai sekarang Kebiar luar biasa itu. Jadi saya juga artinya untuk gamelan-gamelan yang baru lahir sekarang, saya yakin tidak seperti Kebiar pada saat itu. Misalkan maaf ketika saya melihat
ada gamelan Saluka dan sebagainya. Tapi itu tidak akan semeriah atau mendunianya kemudian. Terima kasih. Sama-sama kok, penyakitnya kok, Christophernya hebat. Drama Gong di mana hebat? Sehingga kok ngiringi drama Gong menjadi fenomenal, repetisinya tinggi. Seperti itu terus hanya ada langit tonton menjadi fenomenal. Apakah begitu logikanya? Kedua, menjaga budaya Bali lewat kompetisi. Nah, kompetisi itu setahu saya melahirkan penyeragaman, kan? Kabupaten mana yang juara? Dibiru, bisa pelatihnya dari mana? Jurinya siapa? Ikuti seleranya. Jadi itu satu. Kedua, rasanya mungkin dengan sangat baik. Rasanya mau buat apa? Bermusuhan ke lomba-lomba ini. Terima kasih. Kurang menghiraukan kelanjutan pentingnya arti warisan leluhur itu, tetapi dibawa oleh tren yang luar biasa. Yang saya tahu, ya berdasarkan pengamatan dan mendengar-dengar dari orang-orang tua yang kebetulan melebur gamelannya. Satu contoh kebetulan di desa saya, tadinya adalah gamelan Pelegongan, karena Sukawati adalah pusat legong pada waktu itu, dilebur menjadi gong kebiar. Ketika saya masih sudah dewasa pun saya masih melihat gener ramatnya itu, yang bagian daripada gamelan Pelegongan itu. Jadi masyarakat pada waktu itu sistem agraris tradisional pada waktu itu ditambah dengan situasi ekonomi yang krisis pada waktu itu, masyarakat lebih banyak berswadaya sendiri. Misalnya ada di Banjar itu Sekemanyi, gitu ya. Ada Sekesemal, mungkin Pak ini tahu Sekemanyi itu kelompok orang menuai padi, memetik padi. Sekesemal adalah grup orang ini biasanya bagian daripada organisasi Banjar adalah untuk menembak menangkap tupai gitu. Dan ini membawa dampak income atau pemasukan ekonomi. Dari sanalah masyarakat urun uang untuk bisa membeli gamelan Gong Kebiar. Bisa saja ada penentangan seperti itu, tapi karena trennya begitu luar biasa pada waktu itu yang menyebabkan masyarakat harus mengikuti tren seperti ini. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan, pasti ada orang yang tidak setuju, tapi lebih banyak yang kalau tidak demikian tentu perkembangan Gong Kebiar tidak begitu cepat seperti itu. Kiranya begitu Pak Sabtono, terima kasih. Dan saya ingin tambahkan sedikit, kemungkinan juga pada saat itu ada terjadi kekhawatiran dari Halim Mekfi ya, sehingga beliau itu sempat juga keliling ke Bali Utara untuk melakukan perekaman, karena takutnya di samping peleburan daripada angklung ke Gong Kebiar, juga pada saat itu takut hilangnya repertuar lagu-lagu angklung. Pada saat itu Kebiar lagi marah-marah. Kali berada dalam situasi yang traumatis, orang semua takut, saling mencurigai karena antara tetangga ada yang saling membunuh pada waktu itu. Walaupun saya tidak tahu, tapi cerita-cerita orang tua begitulah yang saya tahu. Nah, kemudian muncullah drama Gong. Drama Gong ini adalah, ini saya kutip sekarang dari pendapatnya Pak Mandre ketika seminar diisi tahun 1966, beliau mengatakan drama Gong muncul sebagai terapi masyarakat Bali dan mampu menyatukan masyarakat Bali dari kekotak-kotakannya, terkotak-kotakan masyarakat Bali. Drama Gong begitu fenomenal, tiap hari, tiap saat ada drama Gong, dan itu menyatukan masyarakat untuk melihat lewat seni, lewat pementasan seni memunculkan rasa damai, rasa kesatuan, dan sedikit demi sedikit trauma itu mulai terkikis. Sebelumnya bahkan saya ingat masih kecil, pada waktu kecil itu menyanyikan lagu, ya traumanya ini ya, peristiwa G30S PKI itu, menyanyikan lagu yang dinyanyikan oleh Jahlia PKI itu tidak boleh oleh nenek saya. Tidak boleh, jangan menyanyikan lagu itu adalah lagunya PKI begitu kata. Lagunya kalau tidak salah, tapi sekarang sudah tidak, dia termasuk trauma sih. Lagi ada undol kananya ngengek langit, adilo ayu
maaf, untuk tanah demikian lagi kalian belilah. Sosialis di sini, unsur sosialis, teks yang sosialis di sini yang betul-betul mencengkram masyarakat sehingga tidak berani menyanyikan. Tapi setelah drama gong, saya katakan tadi, drama gong adalah salah satu terapi menenangkan, mendamaikan masyarakat Bali. Kemudian pendapat mengenai penyeragaman itu, ini sudah menjadi dialog yang sangat sering di lingkungan, terutama di komunitas-komunitas kita ini. Betulkah ini penyeragaman? Kalau dikatakan seperti Pak dan Loe tadi informasinya, memang ada unsur seperti itu karena masing-masing, bahkan yang dari Singaraja pun mencari pelatih ke Bali Selatan. Nah, kalau dilihat dari segi teori perubahan dalam hal ini, rupanya terjadi perubahan orientasi budaya. Jika sebelumnya masyarakat Bali Utara menghegemoni, katakanlah jadi pusat orientasi budaya, ketika Buleleng menjadi ibu kota, ketika Buleleng menjadi kota pendidikan, masyarakat Bali Selatan adalah masyarakat yang datang mengarah ke Bali Utara. Ketika Bali Selatan dengan berpindahnya ibu kota ke Denpasar menjadi pusat kebudayaan, sekolah didirikan di sini, Pokar pasti didirikan di sini, terjadilah perubahan seperti itu. Muncullah inferiority di Bali Utara yang mengambil pelatih dari Bali Selatan dengan harapan dapat ikut menunjukkan gengsinya di arena PKB. Saya kira seperti itu. Ini kiranya masih bisa diperdebatkan. Apakah betul membuat penyeragaman? Kemudian apakah betul kalau Gong Kebiar itu dikompetisikan dalam arti lomba itu dapat menaikkan kualitas daripada Gong Kebiar itu sendiri? Itu perlu penelitian. Yang jelas, sekali lagi saya garis bawahi, dengan adanya kompetisi seperti itu, menurut keyakinan saya, menurut fakta-fakta yang saya lihat, memunculkan euforia, memunculkan stimulasi untuk berbuat lebih baik, karena ada unsurnya rasa persaingan seperti itu. Soal persisihan, soal konflik, saya kira itu adalah sangat subjektif. Terima kasih. Apa yang mau saya sampaikan sekarang itu sebenarnya sebuah kritik. Tadinya selama saya bergelut sebagai seorang musisi, seorang pemain, gamelan, seorang komposer juga, dan yang bisa dikatakan penggemar dulunya yang sering nonton PKB. Jadi saya sering mengikuti setiap tahun penciptaan dinding-dinding kebiar itu sendiri. Jadi apa yang mau saya sampaikan sekarang ini sebetulnya adalah sebuah pandangan atau kritik atau apapun nanti bisa didiskusikan. Intinya saya mengambil topik yaitu penciptaan dinding kebiar. Ini di dalam ranah institusi di pesta seni Bali yaitu di Festival Gong Kebiar dalam usaha, dan nantinya adalah sebuah renungan misteri atau apa itu, mau kemana kita bawa kebiar itu sendiri, nantinya mencari apakah identitas kebiar itu. Jadi sebagai overview, di bagian awal saya akan berbicara sedikit sangat singkat tentang pengaruh intercultural pada penciptaan dinding kebiar. Ini saya akan kembali ke zaman lampau, bagaimana musisi atau komposer-komposer kita dahulu terinspirasi dalam membuat karyanya sampai sekarang. Terus yang kedua adalah penciptaan dinding kebiar di ranah institusi. Artinya apa yang terjadi di sana. Terus yang ketiga, identitas tanah. Jadi ini sebuah renungan yang akan saya sampaikan, bukan renungan, nanti pandangan yang harus sebenarnya menggambarkan sebuah diskusi lebih lanjut. Jadi saya mulai dari yang pertama. Jadi itu tiga hal yang ingin saya sampaikan. Jadi yang pertama adalah pengaruh-pengaruh intercultural dalam penciptaan dinding kebiar. Jadi yang paling awal itu sebenarnya sebuah proses penciptaan itu tidak lepas dari adanya
apa yang sekarang sedang tren itu yang namanya fusion atau penggabungan. Jadi pada saat kita mencipta, tidak dapat dipungkiri apa yang kita tuangkan itu adalah berdasarkan pengalaman-pengalaman kita sendiri, apa yang kita pelajari sebagai seorang musisi. Terus itu yang tanpa disadari ataupun disadari keluar. Walaupun ada yang memang beberapa komposer atau saya kurang tahu siapa yang mungkin bisa bilang itu adalah original, artinya karyanya original tanpa ada pengaruh lain. Yang pertama, jadi pada awalnya itu tidak dipungkiri di Bali juga masyarakatnya itu sangat dipengaruhi. Pada awal milenium itu adalah kebudayaan Hindu yang masuk di Bali, dan ini terbukti dengan masuknya ke kawin juga di Bali. Itu merupakan sebuah sulam budaya, dan juga budaya-budaya yang berasal dari Jawa itu dari periode tahun 1000 sampai 1600-an. Seperti dengan adanya kembang Macepat juga di Bali, itu merupakan pengaruh luar yang masuk. Terus setelah itu pada awal abad ke-20 itu pada saat zaman kolonialisme, sebagai contoh adalah komposer wayang lotring terinspirasi dari melodi Jawa dan membuat sebuah komposisi yang dinamakan lonteng Jawa yang sekarang dikenal dengan solo. Walaupun setelah saya mendengar lagu solo karya lonteng itu, saya tidak mendengar apa namanya karakteristik Jawa yang ada di lagu itu. Tetapi lonteng mengatakan sendiri bahwa dia terinspirasi dari lagu-lagu melodi Jawa. Itu terjadi pada awal abad ke-20 sudah seperti itu. Terus selanjutnya ada yang saya kategorikan di sini sebagai national influence, artinya pengaruh dari nasional. Itu pada tahun 45 setelah kemerdekaan sampai tahun 60-an terbukti ada lagu-lagu patriotik yang dimasukkan dalam komposisi-komposisi yang dibuat oleh seniman komposer-komposer kita dahulu seperti Fajar Beningsih, dan juga tahun 60 juga Mang Suling juga masuk di sana. Itu pengaruh nasional. Terus yang terakhir itu adalah global influence, jadi pengaruh global. Jadi pada tahun 90-an komposer itu memulai berinovasi, ada struktur kompleksitas yang lebih luas. Mereka ini secara spesifik biasanya memasukkan musikal kuotasi musik yang berasal dari atau diinterpretasikan dari misalnya ritme India atau musikal konsepnya, atau Afrika, salsa, Jepang, dan mungkin juga terdengar ada musik Cina yang masuk. Ini pengaruh global yang mengaruhi komposer-komposer kita dalam membuat karyanya. Itu pun juga kembali lagi si komposernya. Kadang-kadang idealisme juga ada di sana. Jadi ini merupakan kategori atau klasifikasi yang bisa saya gambarkan terhadap pengaruh budaya lain dalam penciptaan milik biar atau pengaruh dari zaman dulu hingga sekarang. Terus yang kedua juga ada mungkin agak sama, balenisasi dan globalisasi. Jadi di dalam proses penciptaan ini kemungkinan si komposer memiliki pemikiran-pemikiran yang mungkin terjadi karena mereka itu lebih bahwa apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi
pertarungan antara idealisme dan ajak Bali, balinisasi dan juga globalisasi. Mungkin saya perlu jelaskan sedikit tentang apa yang saya maksud dengan balinisasi ini adalah saya ambil kedua terminologi ini dari bukunya Bapak Wayan Dibio. Jadinya Geliat Seni Perunjakan Bali itu Pak Dibio bilang bahwa balinisasi itu sebuah proses mengembalikan identitas asli, dan globalisasi berusaha meletakkan kesenian itu pada ranah global supaya bisa dinikmati oleh semua orang, tidak hanya orang Bali. Jadi kedua pemikiran ini dan juga hal yang boleh dan hal yang tidak boleh yang sudah dicekoki pada saat mereka menempuh pendidikan adalah menjadi sebuah, menurut saya adalah halangan dari pencarian sebuah identitas arah. Jadi yang terakhir itu adalah ada kriteria-kriteria yang memang muncul belakangan ini yang biasanya yang sering kali membuat saya sendiri dan juga mahasiswa itu menjadi sangat bingung. Jadi istilah-istilah klasik, membuat karya yang dinamakan klasik, membuat karya yang dinamakan tradisi, membuat karya yang bernama kreasi, modern, baru, inovatif, dan kontemporer. Semuanya itu adalah terminologi atau istilah-istilah yang notabene berasal dari Barat. Itu istilah Barat, Asia folk. Jadi ada kecenderungan kalau kita menggunakan istilah asing, ini masalah status sebenarnya. Jadi status artinya masalah status. Jadi klasik, tradisi, kreasi modern menurut saya itu adalah sesuatu yang bisa membuat sebagai bumerang yang membatasi kreativitas. Ada yang bilang bahwa tidak boleh membuat ini supaya tidak merusak tradisi, atau itu terlalu ini terlalu itu. Dan kriteria ini, istilah-istilah ini, kalau memang harus dijalankan, itu sebenarnya sangat bagus dalam ranah institusi karena satu sisi di institusi itu mahasiswa masih belajar. Dan istilah-istilah ini bisa membantu mahasiswa untuk mengerti. Asal dari setiap istilah itu disediakan kriteria-kriteria yang sangat jelas yang bisa mengarahkan mahasiswa untuk membuat sebuah karya sesuai tujuan dari kriteria-kriteria itu. Di sini juga membantu dari dosennya sendiri untuk memberikan penilaian. Karena sudah kriteria-kriteria itu sudah sangat jelas. Jadi menurut saya kalau setelah mahasiswa itu keluar dari institusi itu lagi, mahasiswa itu berada pada rimba, artinya sebuah hutan yang sangat luas yang kriteria-kriteria ini kemungkinan atau mungkin sudah pasti tidak bisa dipakai, atau walaupun kalau mau dipakai itu harus ada negosiasi-negosiasi yang sangat jelas dalam usaha untuk pemberian kategori-kategori ini. Karena yang duluan ada itu adalah karya, bukan teori itu sendiri. Oke, untuk yang terakhir, tradisi-tradisi besar telah menunjukkan adanya keterkaitan erat antara penghayatan seni dan konseptualisasi. Ternyata bahwa pemikiran atau penghayatan seni tidak dapat terjadi apabila konsep-konseptualisasi baik dari diri seniman maupun penikmat tidak berjalan sempurna. Struktur berkesenian seperti itu masih bersifat membangun tradisi.
Tradisi seni itu pada gilirannya dapat senantiasa diperluas dan diperdalam, baik dengan lebih banyak penciptaan maupun dengan lebih banyak perenungan. Dengan kata lain, adanya kreativitas dalam tradisi tidak perlu harus diartikan pembubaran atau perusakan tradisi. Wacana estetikanya pun dapat berkembang mengikutinya. Berbeda dengan wacana estetika yang cenderung merupakan sistem yang tertutup itu, terdapat apa yang dapat disebut sebagai nilai seni, dalam arti sebagaimana orang melihat karya seni itu atau kegiatan berkesenian dapat terkait dengan hal-hal atau urusan visual di luar kesenian itu sendiri. Jadi ini adalah sebuah pendapat atau renungan dari saya sendiri bahwa proses berkreativitas itu tidak harus diartikan sebagai pembubaran atau perusakan tradisi. Terima kasih banyak. Selanjutnya kita akan mengasih kesempatan pada Bapak Andy Group. Nanti kita lakukan terakhir, tadi sudah setuju kita lakukan terakhir. Maaf, tidak mau konfirmasi sebelumnya. Pak ini sudah siap? Ya kita tunggu. Jadi, jadi Bapak ini akan membicarakan masalah The Biar sebagai simbol identitas regional di Bali. Ya, waktu persilakan. Sudah bertanya. Terima kasih kepada panitia dan Sudi dan teman-teman multiple kontrol MC Anajib. Maaf dulu karena bahasa Indonesia saya kangen kau baik. So siap now di satu perangkat gamelan saya ada sensor dan saya dari itu dapat data bukan akustik tapi data kapan dipukul dengan persis sekali. Dan dari itu saya bisa dapat timing, onset timing. Saya ke beberapa desa waktu itu sebenarnya yang itu tadi untuk merekam komposisi dan juga untuk merekam biar dalam konteks main lagu Trunajaya yang saya pakai data ini untuk biasanya analyze musiknya pakai sistem helix yang 3D. Misalnya ini apa yang selesai dari Indah, timingnya gini, dan kalau lebih cepat lebih tipis dia, dan ini suaranya, jadi suaranya makin pelan. Yang biru itu calon, dan dari itu bisa lihat apa bagian-bagian angsel ngasah dari bentuk itu, dan saya bisa nulis kasih apa tempat polos sanksi. Jadi di sini gongnya hitam, polosnya merah, yang hijau sanksi, dan saya bisa kasih grid seperti ada di notasi barat. Dan dari ini bisa lihat timing yang seluruh bebas dan timing yang micro timing. Misalnya pemain sanksi sedikit lebih awal daripada pemainnya polos. Dan saya bisa zoom in untuk lihat yang lebih detail. Lihat ya, yang hijau sedikit lebih awal. Dan kalau saya bikin representasi yang 3D itu, apa aja sekarang kalau punya image 3D bisa langsung print ke 3D printer. Jadi saya bisa biasanya bikin itu dan print di sekolah, dan mahasiswa saya bisa bandingkan ini semuanya. Ini Bapak Selesai Reni Kuspawarna dari Yogyakarta, suaranya sangat pelan. Tapi ini tokennya lain. Oke, biar kalau lihat biar proyek ini mulai dari dengar beberapa teman di Bali bilang bahwa mereka bisa identifikasikan style dari desa-desa dengan biar aja. Dan ada orang yang bilang itu dari Gedeg, dari Selat, bukan dari Laras. Jadi saya mau meneliti itu. Dan
dari semuanya saya dapat profil biar kalau data dari semuanya dikumpulkan, ini profilnya. Dan ini line, ini seperti simfoni main nada yang pertama, simfoni Eroica Symphony, line bentuknya. Jadi biar punya ciri khas, biar yang lain dari misalnya Sforzando yang ada di Simfoni Barat. Ada beberapa instrumen yang datang lebih awal, kebanyakan di tengah, dan ada makin sedikit yang telat, bisa dibilang telat. Dan kita bisa lihat kalau bandingkan beberapa desa bahwa kompaknya lain. Saya tidak bilang bagus atau tidak bagus, tapi bisa lihat di sini di pengosakan lebih kompak daripada misalnya di Pinda atau di gamelan saya atau di Jagaraga. Itu kasih feeling yang beda. Saya nggak mau bilang bagus jelek, tapi beda. Waktu rekaman ini, waktu saya merekam ini di dalam Banjar Group, agak informal, tapi pemainnya dibayar dan ada audiens orang luar, saya sama temannya dan orang Banjar itu. Yang pemainnya bukan seniman tua semuanya atau grup anak-anak, tapi grup yang utama yang untuk modelan. Jadi ada dari generasi yang lebih tua, ada yang tuna seperti itu, agak mix. Dan saya rekam biar aja dan biar dari konteks lagu Trunajaya dan tidak ada perbedaan. Kalau main biar aja, sama aja datanya. Dan di dalam setiap desa ada variasi dari biar 1 ke biar 10. Tapi di dalam setiap desa ada kecenderungan yang tertentu. Punya variasi yang seperti variasi khas desa itu. Tapi ini tidak mewakili atau represent biar dari desa-desa ini pada zaman emasnya mereka, seperti Geladang zaman dulu atau Pinda zaman dulu. Karena rekaman ini dibuat 2 tahun yang lalu. Dan pasti kalau saya misalnya dapat kesempatan untuk merekam grup ini dalam konteks membareng sama grup yang lain setelah latihan berbulan-bulan, pasti datanya lain. Tapi dari sini kita bisa lihat dari instrumen ada kecenderungan yang tertentu. Misalnya di Jagaraga biasanya kendangnya lebih awal. Kalau di pengosakannya, ugal biasanya lebih awal. Di Jagaraga gonnya agak telat. Di grup saya agak awal dia masuk. Ceng-ceng di Geladang pasti ternyata sangat stable dia, tidak ada variasi. Jadi perbedaan ini bikin seperti ciri khas biar dari tiap desa. Saya juga meneliti timingnya pemain reog, karena mungkin kita pikir bahwa tangan kiri dan tangan kanan sama aja, tapi sebenarnya tidak. Kalau kita lihat garis ini, poin-poin yang ada di garis ini, itu berarti kiri sama kanan pas sama. Kalau poinnya di bawah garis, artinya tangan kanan sedikit lebih awal daripada tangan kiri. Nah, di grup saya agak ini klaim dia. Di Jagaraga persis sekali dia. Di Pinda, maaf mungkin minum arak sebelum nah, ini menarik sekali di sini. Hanya di pengosakan pemain reognya, tangan kiri sedikit lebih awal tangan kanan, dan mereka sendiri tidak sadar. Nah, kenapa? Saya tanya, apa tangannya kiri Anda lebih kuat? Kah? Semuanya ini kuat. Tapi bukan latihan. Yang ini kuat, kanan kuat. Tapi
Begitulah. Nah, dari survei ini belum saya selesai dengan penelitiannya. Tapi hampir semuanya kok bisa begitu. Hampir semuanya pikir bahwa ada perbedaan di antara Bali dan non-Bali. Hampir semuanya orang Bali pikir bahwa ada perbedaan antar desa, dan semuanya pikir itu perbedaan kompak, gede, atau rasa. Ada individu yang bisa identifikasikan dia sebelum saya kasih contoh. Ada yang bisa 100%, tapi sebagai satu sampel, semuanya orang Bali tidak bisa lebih accurate daripada chance, daripada kebetulan aja. Itu nantinya nilai F. Kecuali yang serentak, orang Bali bisa identifikasikan itu. Setelah saya kasih contoh, kira-kira 80% orang Bali accuracy-nya kira-kira 80%, jadi jauh lebih atas kebetulan. Dan ada yang dapat 100%. Dan biasanya yang lebih tua lebih bisa. Nah, mungkin kalau informasi laras masih ada di sana, sebelum diidentifikasikan bisa, tapi itu eksperimen yang lain. Saya juga kasih ini kepada mahasiswa di jurusan saya yang tidak punya pengalaman dengan gamelan. Dan mereka sama sekali tidak bisa. Setelah saya kasih contoh, saya tidak pakai nama desa tapi A, B, C, D. Saya kasih contoh, setelah dikasih contoh sama sekali tidak bisa lebih bagus daripada kebetulan. Tetap nilai F. Dan itu punya konsekuen mungkin untuk komposer, bahwa kupingnya acculturated dalam bahasa Indonesia, beradab atau ya berpengalaman dengan detail yang sangat persis. Orang Amerika yang tidak punya pengalaman dengan gamelan dengar seperti noise saja, tidak bisa bedakan satu biar sama yang lain, semuanya cuang aja. Dan itu punya konsekuensi untuk sang komposer yang sedang berkarya dalam sistem semiotik yang global seperti ini, bahwa di tingkat satu nada pun pengalaman orang non-Bali, orang luar Indonesia, bahwa pengalamannya dia udah beda daripada pengalaman orang di sini. Dan mungkin orang dulu bilang, kalau lagunya bukan lagu sedih di sini, happy di sana, ya ada contoh seperti itu. Tapi satu nada pun udah beda sekali. Ya, itu aja. Terima kasih. Komposisi di institusi yang kebetulan saya salah satu pengajar yang baru muncul, yang baru ikut dalam proses pembelajaran sejak semester 6 tahun lalu. Jadi memang klasifikasi yang disampaikan oleh Pak Sudirano itu tentu sangat bermanfaat sebagai sebuah kritikan. Tapi kami dalam hal ini tentu para pendahulu kami, para pendahulu yang merancang pendidikan itu tentu sudah memikirkan tentang hal-hal yang ingin dicapai oleh pendidikan itu sendiri. Tapi menurut saya tentang adanya klasifikasi itu mungkin untuk mempermudahkan mahasiswa, untuk mempermudahkan mahasiswa melihat sebuah komposisi. Artinya komposisi itu perlu dianalisis sejauh mana perkembangannya dari tradisi sehingga menjadi kontemporer, sehingga ada di dalamnya klasifikasi tentang berinovasi, apa yang diinovasi, dan dalam dikreasi apa yang dikreasikan, sehingga mahasiswa itu jelas menjadi tahu standar analisisnya. Analisis untuk kita mengharapkan mahasiswa itu bisa menganalisis sebuah karya
Yang kedua adalah tentang kontemporer, tentang hutang riba yang disampaikan tadi. Nah, inilah senjatanya nanti untuk bisa melihat ketika mahasiswa itu terjun ke masyarakat, terjun ke dunianya, dia memiliki semacam alat untuk melihat rimbanya ini, sehingga dia berjalan pada sebuah ada yang sebagai lampu nantinya dalam melihat rimba komposisi yang begitu luas. Nah, tentang itu saya sampai berpesan bahwa Anda boleh melakukan apa saja yang Anda mau. Saya tentu sangat teringat sekali dan saya aplikasikan kepada mahasiswa pesan dari maha guru saya yang ada di depan ini, Bapak Profesor Hayus Pambah. Kalau Anda bisa mencari roh musik dari seluruh dunia, bahkan dari seluruh nusantara, bahkan seluruh dunia, Anda akan menjadi seorang komposer yang luar biasa. Oleh sebab itu, untuk sebelum Anda keluar dari institusi ini, kita berkali dengan analisis dan memberikan contoh-contoh komposisi yang tentu bisa mewakili komposisi-komposisi baik itu yang dibikin oleh komposer lokal, nasional maupun internasional. Artinya ini mereka sudah kita bekali pisau tentang masalah dia akan bikin ini itu silakan. Nah, tapi dalam sistem komposisi yang tidak ada, tentu kita punya sistem untuk bisa meloloskan dia dari komposisi kuliah komposisi itu sendiri. Saya hanya menanggapi saja. Tentunya mungkin Pak Sudirado punya solusi untuk itu, kami siap untuk sebagai fakta berpikir. Saya senang sekali. Terima kasih. Terima kasih Pak Hasan. Ada tanggapan Bapak Sudi? Jaga-jaga pendangkungan misalkan dan sebagainya. Apakah itu live misalkan? Coba seperti dari jaga-jaga kopian ulang lagi. Nah, proses ini yang ingin saya sampaikan. Jadi ingin saya tanyakan. Artinya apakah betul? Jadi sampel Anda itu betul-betul sudah bisa diyakini bahwa masing-masing itu sudah mewakili dari sekian kelompok. Terima kasih. Ya. Mungkin sedikit aja menanggapi masalah pisau atau alat yang akan dipakai setelah analisis. Sebenarnya kita harus mulai membedakan komposisi orang yang belajar untuk komposisi dan orang yang belajar untuk menganalisis. Jadi sekarang itu yang saya ketahui ada pengkajian dan penciptaan. Nah, ini saya kurang tahu detail dari kurikulum atau kurikulum yang didesain untuk kedua kelas itu. Tapi alangkah lebih baik kedua hal ini adalah tidak tumpang tindih. Memang sebagai seorang komposer atau yang belajar komposisi kita perlu mengetahui, tapi sejauh mana ranah yang diambil. Jadi kalau kita memang belajar komposisi, yang sebenarnya yang perlu ditekankan di sana adalah contoh atau cara untuk berproses. Atau lebih dalam lagi, bagaimana kita membuat suasana yang bisa membangkitkan apa yang dikatakan sebagai sebuah arena atau situasi yang berada pada intimidasi itu tidak ada. Jadi kreativitas itu bisa keluar jika intimidasi dalam sebuah ruang itu tidak ada. Artinya, contoh saja sebagai kalau kita lihat seorang anak kecil misalnya. Pada saat anak kecil itu mereka itu belum ada pengalaman, belum ada sesuatu yang membatasi mereka. Ini boleh, itu tidak boleh, ini harus, yang itu tidak. Jadi mereka bebas sekali mengekspresikan dan mengeluarkan kreativitasnya. Yang menurut saya kalau untuk mempelajari komposisi,
situasi ini, situasi yang berada pada di luar tidak adanya intimidasi itu harus dibangun. Jadi proses kreativitas itu bisa berjalan. Untuk analisis, saya kira analisis itu ranahnya pengkajian. Jadi biarlah orang-orang yang belajar di pengkajian itu menganalisa musik, karena teori-teori itu lahir dari mereka. Nah, bukan berarti orang yang belajar komposisi itu membuat komposisinya berdasarkan teori. Logikanya kalau membuat komposisi dengan berdasarkan teori, komposisi yang dihasilkan itu akan sama atau mirip dengan poin-poin dari teori tersebut. Jadi ranahnya ini mana yang pengkajian, mana yang penciptaan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, sebenarnya ini semakin menarik sebenarnya kalau kita mau kembangkan ini, tapi karena waktu yang kita miliki yang terbatas. Satu pertanyaan lagi, terus kita sesi pertama akan kita tutup. Ya. Terima kasih. Bagaimana? Saya diizinkan apa tidak, Pak? Karena teman-teman saya tidak diizinkan untuk iya. Jadi saya ada pertanyaan kepada Mas Indi sebenarnya. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi sangat menarik tadi kasus contoh yang diberikan sama Mas Andi Bro. Tapi ingin saya tanyakan, proses rekaman Anda ini berulang-ulang atau hanya ngambil dari salah satu kasus rekaman misalkan, oh ini Jagaragel, Kendang Bulan misalkan dan sebagainya. Apakah itu live misalkan, coba sebut dari Jagaragel, biar ulang lagi gitu. Nah, proses ini yang ingin saya sampaikan, jadi ingin saya tanyakan, artinya apakah betul jadi sampel Anda itu betul-betul sudah bisa diyakini bahwa masing-masing itu sudah mewakili dari sekian kelompok. Terima kasih. Ya, terima kasih, itu pertanyaan yang menarik dan penting. Begini prosesnya, waktu di setiap desa rekam kira-kira 10 biar dan tanya kepada pemainnya, misalnya kalau merasa itu yang tidak kompak atau tidak bagus atau salah, ini aja saya hapus. Jadi semuanya yang ada di sampel itu dipikir bagus oleh pemain sendiri. Dan karena ada variasi di setiap desa itu, komputernya statistik yang pilih satu biar dari 10 itu yang paling khas, yang paling mewakili desa itu yang dipakai saat dengar itu. Jadi kalau random atau kalau cari satu biar aja, saya tidak berani bilang bahwa suara ini mewakili desa itu. Tapi karena ada sampel yang 10 dan yang paling khas dipilih untuk sampel contohnya, ya. Komputer kalau saya kasih biar komputernya bisa prediksi, misalnya dengan 80% biar ini dari Jagaragel, bisa gitu. Oke, terima kasih Pak Edi. Jadi Bapak Ibu sekalian peserta seminar, demikianlah seminar sesi pertama. Mari kita berikan satu aplaus untuk kita. Jadi pada intinya Gong Kebiar sekarang sudah berumur 100 tahun, satu dekade, di mana dalam proses perkembangan menjalani hiruk pikuk tantangan tersendiri. Jadi kita membicarakan dari awal abad ke-20 kelahiran Gong Kebiar, dan sampai saat ini Gong Kebiar bukan jadi milik masyarakat Bali, melainkan sudah menjadi milik masyarakat global. Dan tentunya ini adalah suatu fenomena yang luar biasa, yang bisa kita lihat sebagai suatu hadiah, sebagai sesuatu sesuatu yang kita mesti syukuri. Namun di dalam hal itu juga ada tantangan-tantangan bagi kita praktisi seni untuk menjaga
dan menanyakan diri kita kemanakah kita ingin Gong Kebiar ini. Jadi seperti Pak Rai tadi bilang, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Dan para ahli, para etnomusikologis sudah mencoba untuk mendekatkan dan membentuk segala jenis teori untuk bagaimana caranya menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi kita ada teori evolusi, teori adaptasi, dan teori adopsi. Jadi Gong Kebiar sudah terbukti mampu hidup di dalam 100 tahun, dan saya yakin Gong Kebiar akan mengalami cobaan-cobaan lagi, dan itu nanti kita serahkan pada waktu dan ruang yang untuk menjawab. Jadi terima kasih kembali pada semua narasumber, Bapak Kadek Suartaya, Pak Edi, Pak Guru, dan Bapak Yansudi, dan para peserta seminar pada malam hari ini. Untuk ini kami tutup, sesi pertama kami tutup dan Pranamo Sakti. Om Sakti Sakti Sakti. Hadirin, demikianlah tadi diskusi yang sangat hangat dan menarik membahas topik Gong Kebiar dulu dan sekarang. Kami persilahkan kepada pembicara dan moderator untuk kembali ke tempat. As such was the presentation by the speakers. Please give a round of applause. And both moderator and speaker, you are welcome to return to your respective seats. Baiklah hadirin, sebelum kita memasuki sesi dialog, kami persilahkan untuk menikmati cafe break yang ada di belakang. Sembari itu, kepada pembicara, pada seluruh pembicara,